Upaya untuk melakukan kontrol di lingkungan pelajar yang sudah menggelar pertemuan tatap muka tahap 3 di Semarang, Jawa Tengah terus dilakukan. Dengan uji sampling PCR, diharapkan bisa untuk melakukan monitoring dini jika terjadi penularan COVID-19 dan bisa mengetahui capaian keberhasilan suatu daerah dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Inilah upaya yang dilakukan pemerintah Kota Semarang yang dibantu tenaga kesehatan dari Puskesmas Ngalian dalam menggelar uji sampling PCR ke sejumlah siswa di SMP 16 Semarang yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka tahap 3 sejak diberlakukannya pembelajaran tatap muka terbatas di Semarang sejak 2 bulan terakhir. Uji sampling PCR ke sejumlah siswa ini dilakukan untuk melakukan kontrol terhadap para siswa dan guru yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Selain untuk memantau kondisi kesehatan, kegiatan seperti ini juga bisa untuk dijadikan langkah antisipasi jika terjadi penularan COVID-19 karena akan memudahkan dalam melakukan tracing agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Dari data pemerintah Provinsi Jawa Tengah, klaster baru justru banyak terjadi dari lingkungan sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka. Namun dengan upaya percepatan vaksinasi dan uji sampling PCR seperti ini, diharapkan akan bisa lebih meminimalisir dampak yang bisa terjadi jika para siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Di Jawa Tengah sendiri, rencananya program pemberian vaksinasi tahap pertama untuk kelompok anak usia 6 hingga 11 tahun akan dilakukan mulai tanggal 20 mendatang. Jadi untuk sampling PCR di SMP 16 sudah kita lakukan beberapa kali dan tujuannya untuk evaluasi PTM tahap 3. Kemudian apabila ada sampel yang positif, baik sampel guru ataupun sampel siswa, nanti akan ditindaklanjuti untuk di tracing. Baik itu di tracing di lingkungan sekolah ataupun di tracing ke lingkungan rumah. Apabila alamat rumah dari yang positif baik siswa atau guru di luar wilayah kerja puskesmas yang melakukan sampel swab, maka kami akan menindaklanjuti atau meneruskan data tersebut ke puskesmas lainnya. Kemudian harapannya dari evaluasi sampling swab di sekolah tidak ada klaster di sekolah-sekolah yang menjadi wilayah binaan kami. Vaksin yang boleh disuntikkan ke anak-anak jenis mana? Lalu kemudian itu bisa disuntikkan semuanya, maka kita akan kejar untuk kita bisa melakukan penyuntikan pada anak-anak. Karena kemarin memang di beberapa tempat klaster-klaster baru itu munculnya hanya di sekolahan saja. Di tempat lain kita belum menemukan. Maka saya kira itu informasi yang baik buat kita untuk kita bisa melakukan tindakan secepatnya. Diharapkan ke depan dengan upaya percepatan vaksinasi untuk kelompok pelajar umur 12 tahun dan 6 hingga 11 tahun serta ditunjang dengan uji sampling PCR seperti ini bisa lebih menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan pelajar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasha Lukadinata melaporkan.